Imamun adil. Imamun adil, imam yang adil. Orang ini adalah orang yang sangat spesial, maka dia didahulukan penyebutannya. Kenapa? Karena kebaikannya bermanfaat bagi orang banyak. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas? Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Nah, seorang imam yang adil, dia punya rakyat yang sangat banyak. Kalau dia memutuskan, membuat keputusan hukum yang adil, betapa banyak orang yang akan mendapatkan manfaat darinya. Jutaan manusia ikut bahagia dengan keadilannya. Maka kata para ulama, dia didahulukan disebutkan daripada yang lainnya. Yang lainnya juga hebat-hebat, tapi dia yang paling hebat. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, kenapa dia hebat? Ya, karena dua perkara yang ada pada dirinya. Pertama, dia seorang imam yang adil, berkesempatan baginya untuk meraih dunia sebanyak-banyaknya. Dia penguasa, dia presiden, dia raja. Namun ternyata dia tidak gunakan kesempatan tersebut. Yang kedua, kehebatannya, dia menahan dirinya sehingga dia berhukum dengan hukum yang adil. Ternyata hukumnya ini bermanfaat bagi orang banyak. Oleh karenanya dalil-dalil tentang keutamaan imam yang adil sangat banyak. Contohnya, saya bacakan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ahlul jannati thalathatun. Sungguhnya penghuni surga ada 3. Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan dzu sultanin muqsit, itu seorang yang memiliki kekuasaan dan dia adil. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, ahabbun nasi ila Allah yaumal qiyamati wa aqrabuhum minhu majlisan imamun adil. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat adalah seorang pemimpin yang adil. Baik, siapa yang dimaksud dengan pemimpin yang adil? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau berkata, "Wal muradu bihi sahibul wilayatil uzma." Yang dimaksud dengan pemimpin yang adil yaitu sang presiden atau sang penguasa yang memiliki kekuasaan yang kenegaraan. Wa yultahaqu bihi kullu man waliya syai'an min umril muslimin. Namun diikutkan juga setiap orang yang memiliki wilayah kekuasaan meskipun kecil. Oleh karenanya masuk di dalamnya gubernur, masuk di dalamnya wali kota, masuk di dalamnya bupati, kemudian Pak Lurah, Pak Camat, bahkan Pak RT, ya. Tetapi semakin luas kekuasaannya, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia adil. Tapi kata Ibnu Hajar rahimahullah, setiap orang yang mengatur urusan kaum muslimin, dia punya bawahan, maka dia dianggap imam. Mengatur urusan kaum muslimin. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innal muqsitina indallahi ala manabir min nur an yaminir rahman alladzina ya'dilun fi hukmihim wa ahlihim wa mawullu. Sungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, berada di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang adil dalam hukum mereka dan dalam keluarga mereka dan dalam urusan yang diserahkan kepada mereka. Oleh karenanya, imam yang adil berkaitan dengan semua pemimpin, baik pemimpin dalam skala besar, wilayah yang besar maupun dalam skala yang kecil, dan masing-masing mendapatkan keutamaan sesuai dengan wilayahnya. Maka saya katakan, jika Anda memiliki jabatan, kesempatan Anda untuk masuk dalam hadis ini. Taruh dia seorang rektor misalnya, atau dia seorang camat misalnya, atau dia kepala bagian ini, dia punya anak buah, maka berusahalah untuk berbuat seadil-adilnya. Munculkan hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa? Yang akan bahagia banyak orang. Kalau Rasulullah SAW mengatakan di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Rasa senang yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, itu Allah senang. Apalagi kau masukkan rasa senang kepada banyak orang, kepada ribuan orang, kepada jutaan orang. Luar biasa. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana seorang presiden yang adil. Seandainya suatu negara rakyatnya 200 juta, kemudian presidennya adil, membahagiakan 200 juta orang, betapa banyak pahala yang dia dapatkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sangat memuji seorang pemimpin yang adil. Dia berkata apa? Fa idza ijtahada ar-ra'i fi islahi dinihim wa dunyahum bihasabil imkan, fa innahu afdalu ahli zamanihi wa kana minal mujahidin fi sabilillah. Beliau berkata, jika seorang pemimpin bersungguh-sungguh berisytihad untuk memperbaiki agama rakyat dan untuk memperbaiki dunia rakyat, dia perhatikan dua-duanya. Pemimpin yang benar bukan hanya memperhatikan dunia rakyatnya, tetapi juga perhatikan agama rakyatnya, bagaimana agamanya bisa berjalan, bagaimana dunia mereka juga bisa berjalan. Jika dia sudah bersungguh-sungguh untuk perbaiki, sebisa mungkin, berhasil atau tidak berhasil urusan Allah.
Tapi dia berusaha sebisa mungkin, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu afdalu ahli zamanihi. Dia adalah orang yang paling afdal di zamannya. Kenapa? Dia sedang memikirkan banyak orang. Kita peduli dengan satu orang, pahalanya besar. Antum bayangkan, ada seorang dimasukkan surga oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara dia memindahkan gangguan di jalan. Kenapa? Dia pikir orang lain, ini gangguan, jangan sampai gangguan, dia pindahkan, masuk surga. Masuk surga. Bagaimana lagi kalau dia memikirkan ratusan juta orang, dia memikirkan puluhan juta orang. Orang ini mujahid, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berat memang, cobaannya banyak. Banyak orang yang menentang, tapi kalau dia bisa berusaha, masalah berhasil enggak berhasil urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Taimiyah, fa idza syahada ar-ra'i, kalau dia berusaha dengan sungguh-sungguh, maka dia adalah afdalu ahli zamani, dia adalah orang yang terbaik di zamannya. Kenapa? Manfaat yang dia berikan sangat luar biasa. Dari sini kita tahu, ya, sebaliknya jika seorang imam tidak adil, maka dia adalah orang yang paling hina di zamannya. Kenapa? Dia mengganggu banyak orang. Kalau kita berbuat zalim sama satu orang, kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dialog di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbuat zalim sama orang ini akan nuntut sama kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang kita zalimi bahaya. Oleh karena diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan lebih baik engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah daripada kau bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa antara engkau dengan hamba Allah. Jangan sampai kau zalimi orang, meninggal dalam kondisi menzalimi orang. Kenapa? Karena orang ini akan disidang bersama engkau pada hari kiamat kelak dan dia akan menuntut kebaikannya. Nah, bagaimana lagi jika orang ya kemudian berbuat zalim dan menzalimi rakyatnya? Presiden zalim, dia akan disidang, dituntut oleh 200 juta orang hari kiamat kelak. Mengerikan atau tidak? Mengerikan. Ya. Demikian juga menteri misalnya, anak buahnya banyak, atau kepala sekolah ternyata dia zalim, semuanya akan nuntut sama dia pada hari kiamat. Ya, mengerikan. Oleh karena tidak sama seorang mencuri dengan koruptor. Koruptor itu dia mencuri uang negara, uang rakyat dia curi. Uang rakyat dia curi. Rakyat akan nuntut dia pada hari kiamat kelak, mengerikan. Beda kalau Anda menzalimi satu orang, dua orang, perkaranya yang Anda akan disidang selesai 1-2 orang. Tapi kalau 1000 orang, 2000 orang, 1 juta orang, mengerikan. Oleh karena saya katakan, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, imam yang adil adalah afdalu ahli zamanihi, orang yang paling top, yang paling afdal pada zamannya dan dia mujahid fisabilillah. Maka sebaliknya kalau ada imam yang jair, imam yang zalim, maka dia orang yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Baik. Oleh karenanya datang ancaman-ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Muttafaqun alaih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mengatur rakyatnya, kemudian dia meninggal dalam kondisi berbuat curang kepada rakyatnya. Dia tidak nasih, dia tidak berusaha mencari hukum yang terbaik, tapi dia berusaha berbuat curang, dia mengambil harta untuk dirinya sendiri. Dia tidak pikirkan rakyatnya, dia pikir kantong pribadinya. Kata Nabi SAW, haramallahu alaihi al-jannah, Allah akan haramkan bagi dia surga. Sebagian ulama mengatakan kenapa? Karena dia ini ya ingin membahagiakan dirinya dengan mengorbankan banyak orang. Kebahagiaan rakyat dia ambil untuk kebahagiaan dirinya sendiri, maka pada hari kiamat Allah haramkan surga baginya. Masuk neraka jahanam. Ya. Ini ancaman yang ngeri dari Nabi SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, "Inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah." Sebagian orang mereka mengolah uang negara dengan cara yang batil, tidak benar, bagi mereka neraka jahanam, bagi mereka neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW. Makanya ikhwan, kalau Anda berkesempatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pejabat, untuk menjadi kepala bagian, gunakan kesempatan ini agar Anda bisa masuk dalam hadis ini, menjadi pemimpin yang adil.